Tesih semangat para rawuh. Saged dilanjut. Tapi lek kula mirengaken cara jawab salamin jenengan dalu niki kaya-kayane sampun jam 3:30. Monggo dijawab kanthi semangat. Kula dongaaken sing jawab salami sampun kula tak ngadeg mawon. Saya nggak mau kalah sama Ki Abdul Wahid. Ki Abdul Wahid saja masih kuat berdiri, saya juga ingin tunjukkan kepada ibu-ibu saya juga masih kuat berdiri. Tapi jawab salami kurang semangat. Sepindah malih monggo dijawab salami kanthi semangat. Kula dongaaken sing jawab salami banter dhewe, muga-muga utang-utangin dan kesaur. Amin, ini semangat kaya utangnya akeh kabeh. Kula dongaaken sing jawab salami banter dhewe, sing dereng gadah bojo, sing dereng gadah jodoh, mugi-mugi enggal pikantuk jodoh. Amin. Sing sampun gadah jodoh jawab salami semangat. Kula dongaaken mugi-mugi jodone tambah malih. Amin napa mboten Bu? Maksud kula muga-muga jodone tambah istiqomah. Amin. Keluargane tambah sakinah. Mawaddah warahmah. Rezekine melimpah. Tambah sawah. Tambah omah. Tambah sepeda. Tambah mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampun sami semangat anggenipun jawab salam. Niki berarti sing rawuh rata-rata utange lunas. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walid tuqa. Alhamdulillahilladzi ajma'ana fi hadzal makanil mubarak. Alhamdulillahilladzi ajma'ana fi hadhihi lailatil mubarakah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma shalli alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin ulama alal a'izza, para kiai, para alim ulama, para sesepuh, para bini sepuh, wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Kiai Ali Ridho, panjenenganipun Romo Kiai Anwaruddin, panjenenganipun Romo Kiai Asnawi, Romo Kiai Thohirin, kepada ketua panitia Romo Kiai Ahmad Royani, beserta segenap jajaran panitia, sederek-sederek saking Makassar sing aslining Brebes nggih, tapi kemudian saat ini sedang berjihad di Makassar, berjihad untuk keluarga. Hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah, wabil khusus dumateng kiai kita yang tadi telah memberikan mauidhatul hasanah yang luar biasa, panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdul Wahid. Mugi-mugi beliau pinaringan sehat walafiat, umur panjang. Beliau sampun memaparkan banyak hal. Kula teng mriki panggenan hanya sebagai partai tambahan, namung nambahi sekedik kemawon, mboten usah kata-kata. Cara wong Kediri para rawuh ari mangan sing nomor pindo mindo mangane niki mesti luwih setitik daripada panganan sing pertama. Lek tenggone Kediri niki namine tanduk.
Menawi teng Brebes mriki namine napa? Urup. Urup. Wong urup niku mesti luwih sedidik daripada panganan sing pertama. Nggih napa nggih? Pramila kula mengki mboten bakal luwih akeh daripada Kiai Abdul Wahid. Hanya sekedar urukan kemawon. Hanya sekedar partai tambahan kemawon. Para rawuh, terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh Kiai Abdul Wahid, kalenge kongguan tapi isine Intip. rengginang, rempeyek. Sami kalih halal bihalal. Kesinge halal bihalal, tapi di dalamnya silaturahmi. Halal bihalal niki sanes corone bahasa Arab. Panjenengan tingali teng kamus Arab pundi kemawon mboten wonten. Mboten wonten halal bihalal niku artine napa? Halal bihalal memang kalimatnya itu kalimat Arab, tapi corone itu coro Jawa. Panjenengan tingali datang kamus Arab Al-Munawwir tidak akan menemukan halal bihalal itu artinya apa. Panjenengan tingali tenggone kamus Munjid tidak akan Anda temukan. Panjenengan tingali tenggone Primbon Jawa juga tidak akan panjenengan temukan. Niku memang bahasane bahasa Arab, tapi susunannya ini susunan coro Jawa. Halal bihalal, yadan biyatin dalam istilah fikih. Halal bihalal yang pertama kali memproklamirkan itu adalah Simbah Kiai Abdul Wahab Hasbullah, pendiri dan juga penggerak daripada Nahdlatul Ulama. Saking Jombang pondok namine pondok Tambak Beras. Sampun nate mireng namine Kiai Wahab Hasbullah napa dereng? Kiai Wahab Hasbullah. Pasca proklamasi kemerdekaan, Presiden Soekarno memanggil Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Presiden Soekarno bilang, "Kiai, saya mau bikin acara. Acara saya ini nanti pengennya mengumpulkan semua tokoh bangsa, semua tokoh agama, semua tokoh Nusantara. Saya kumpulkan dalam satu acara. Saya mohon minta masukannya dari panjenengan. Kira-kira acaranya apa? Bikin satu acara yang bisa menarik orang-orang untuk bisa hadir." Mbah Kiai Abdul Wahab Hasbullah terkenal cerdas. Presiden Soekarno niku remen sangat punya besti yang namanya Kiai Wahab Hasbullah. Sering sekali sharing dengan Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Wahab niku saking cerdasnya para rawuh. Tahun 1914 Kiai Wahab Hasbullah mendirikan Taswirul Afkar, mengumpulkan para intelek-intelek muda, mengumpulkan orang-orang cerdas. Di antaranya ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada Hos Cokro Aminoto. Tahun 1914 beliau mendirikan Taswirul Afkar. Pada tahun 1916 beliau mendirikan Nahdlatul Wathon. Pada tahun 1918 beliau mendirikan Nahdlatul Tujjar. Pada tahun 1926 bersama dengan Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, beliau minta restu datang Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, dan kemudian berdirilah yang namanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Mbah Kiai Wahab. Suatu ketika Mbah Kiai Wahab Hasbullah didatangi oleh seorang ibu-ibu saking Jombang. Beliau ini pengen curhat datang Mbah Kiai Wahab. Kenapa? Karena pengen manjing surga
semua keluarganya jumlahnya ada 8, tapi piyambake niku namung gadah sapi setunggal. Kagem Idul Adha matur dateng Mbah Kiai Wahab, Kiai, saya ini satu keluarga ada 8 orang, tapi saya punya sapi cuma 1. Kira-kira bisa nggak sapi 1 untuk 8 orang? Jawabnya Mbah Kiai Wahab hasbullah, bisa. Senengnya mboten karuan niku ibu-ibu. Ya Allah Kiai, saya sowan ke kiai-kiai yang lainnya, semuanya bilang kalau sapi itu untuk orang 7, nggak bisa buat orang 8. Tapi ketika saya minta arahan dari panjenengan, panjenengan memberikan saya solusi, sapi bisa untuk orang 8. Senengnya mboten karuan. Mbah Kiai Wahab kemudian memerintahkan datang ibu-ibu menika, ya wes gawonan rene, keluargamu sapimu gawonan rene. Ketika keluarganya dibawa ke pondok tambak beras, sapinya dibawa ke pondok tambak beras, niku anake nenem, piyambake kali garwane berarti jumlahe wonten 8. Kebetulan dipun tingali kalih Mbah Kiai Wahab hasbullah, anak sing ragil, anak sing paling cilik dewek niku tesih cilik sanget, tesih SD. Mbah Kiai Wahab dawuh, "Yu, Mbok, iki anake sampean sing paling cilik dewek niki ora iso mencolot tenggone sapi karena masih kecil." Nah terus gimana Kiai solusinya? Saya pengen masuk surga bareng-bareng bersama dengan keluarga saya. Jangan sampai ada sing kencret. Paham kencret? Jangan sampai ada yang tertinggal. Dawuhipun Mbah Kiai Wahab, saya punya solusi. Tolong carikan ancik-ancikan, tolong carikan bancik, kagem ancik-ancikan. Pengen anake mlebu bareng teng surga napa mboten? Enggih, belikan bancik untuk ancik-ancikan. Terus bancike napa Kiai? Bancike wedhus siji. Enggih, siap, saya belikan kambing 1. Setelah itu dipun sembelih 1 kambing dan 1 sapi untuk 8 orang. Cukup napa mboten? Cukup napa mboten? Cukup. Niki adalah satu wujud bahwasanya kiai hadir di tengah-tengah masyarakat harus mampu memberikan solusi, mampu menjawab semua pertanyaan, menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Santri harus semacam ini. Di tengah-tengah masyarakat harus bisa menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Insya Allah Kiai Abdul Wahid kehadirannya menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Kayak pegadaian. Sallallahu Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Simbah Kiai Wahab hasbullah para rawuh ditanya oleh Presiden Soekarno, acaranya apa Kiai? Bikin satu acara namanya halal bihalal. Presiden Soekarno ketika mendengar istilah halal bihalal dia sempat kaget, Bu. Iki acara opo halal bihalal? Ini nanti lama-lama ada acara haram bil haram. Ini nanti lama-lama ada acara makruh bil makruh. Ya sudah, bikin acara halal bihalal, undangan disebar ke seluruh Nusantara. Setiap orang yang menerima undangan pasti langsung kaget. Iki acara opo maneh? Ono acara halal bihalal, daripada ini nanti jadi pertanyaan, akhirnya berangkat 1 kali acara halal bihalal, langsung hadir semuanya. Orang langsung bergegas menuju ke Jakarta, pengen ngerti acara halal bihalal niku acara nopo. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan, pokoknya ari aneh-aneh mesti gampang terkenal. Nggih napa nggih? Wonten setunggal kaidah yang sering dikatakan oleh Gus Dur,
kholaf yu'raf. Pokoknya aneh, sing aneh-aneh pasti langsung jadi terkenal. Lain dari yang lain langsung viral. Niki kholaf yu'raf. Halal bihalal ini sejatinya secara substansi itu adalah silaturahmi. Halal bihalal niki memang khas Indonesia. Tapi secara substansi halal bihalal ini adalah silaturahmi. Sami kalih-kalih niku judule kongguan walaupun toh isine rempeyek, tetap itu dihukumi sebagai rempeyek. Halal bihalal sebagai namanya saja, silaturahim sebagai substansi, maka halal bihalal ini adalah ajang silaturahmi. Silaturahmi disyariatkan, silaturahmi dianjurkan, bahkan diwajibkan. Berarti halal bihalal karena di dalamnya silaturahmi, kita pun juga wajib untuk sambung silaturahmi. Lek dipun bahas secara serius di dalam usul fikih itu ada satu kaidah yang namanya al-hukmu yaduru fil musamma la fil ismi. Yang namanya hukum itu berputar pada sesuatu yang diberi nama, bukan sesuatu yang menamai. Paham napa mboten? Al-hukmu yaduru fil musamma laisa fil ismi. Hukum itu berproses pada sesuatu yang dinamai, bukan sesuatu yang menamai. Satu contoh, anak uang arane slamet. Suatu ketika naudzubillah min dzalik, wong sing arane slamet ketabrak truk. Selamat apa betul? Hah? Selamatnya tetap selamat, tapi nasibnya mboten selamat. Berarti selamat terkena nasib tidak selamat, walaupun toh namanya tetap selamat. Paham napa mboten? Ana wong arane waras, tapi piyambake meriang. Wong niki walaupun toh meriang tapi arane tetap waras. Walaupun toh waras sakit niku wau waras tetap dihukumi sebagai orang sing kena meriang. Ana wong lanang arani Joko, wis rabi ping 4. Tapi walaupun toh rabi wis ping 4, sing jenenge Joko ya tetep Joko. Hanya namanya saja Joko, tapi dia sudah tidak berjaka. Hanya namanya saja dia waras, tapi ketika sakit dia sedang meriang. Hanya saja yang namanya selamat tetap namanya saja, tapi ketika kecelakaan dia orang yang tidak selamat karena terkena musibah. Understand? Sami kalih sing jenenge halal bihalal secara substansi silaturahmi. Dalam tradisi kita ada yang namanya tahlilan. Tahlilan ini nama. Di dalamnya ada tahlil, la ilaha illallah. Tahlilan di dalamnya ada tasbih, subhanallah. Tahlilan di dalamnya ada tahmid, alhamdulillah. Sehingga tahlilan itu hanya nama, karena di dalamnya ini ada aurad, di dalamnya ada adhkar, di dalamnya ada wiritan. Maka tahlilan ini termasuk bagian daripada syariat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena melihat secara substansi. Paham tum? Sami kali maulidan namanya maulidan, tapi di dalamnya ada sholawat datang kanjeng Nabi. Sholawat datang kanjeng Nabi diperintahkan apa mboten? Di dalam maulidan ada as-sana'u ilan Nabi. Di dalam maulidan ada kita memuji datang kanjeng Nabi. Memuji kanjeng Nabi saya napa mboten?
Berarti maulitan niku sae napa mboten? Sae. Namanya maulitan, tapi di dalamnya ada sholawatan. Yang kita hukumi al-musamma, yang kita hukumi sesuatu yang diberi nama, bukan pada namanya. Sami kali manakipan. Manakipan di dalamnya itu ada, kita berbicara tentang sejarahnya para wali. Kita memuji para wali, memuji orang-orang soleh. Manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berarti di dalamnya kita memuji dan mempelajari sejarahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Niku saya napa mboten? Manakipan arane niku anyar, tapi di dalamnya ada sesuatu yang baik. Muji datang para aulia. Sehingga kados manakipan, maulitan, tahlilan, namanya ini memang baru, tapi di dalamnya ini adalah perintah-perintahnya Allah. Di dalamnya ada syariat-syariat Kanjeng Nabi, halal bihalal, di dalamnya silaturahmi. Mugi-mugi barokah halal bihalal menika kita sambung kekuatan, tambah kuat, tambah kuat. Ukhuwah kita tambah kuat, tambah kuat. Karena apa? Al-ukhuwah sababul quwwah. Yang namanya ukhuwah itu adalah sebab daripada kekuatan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Aja ngomong kabin lagi. Bercerai kita runtuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini sebagai seorang muslim, kalau berbicara masalah silaturahmi, itu seakan-akan sudah menjadi kebiasaan kita, dan itu adalah perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barokah wong silaturahmi niku para rawuh, insya Allah umure didawakna. Barokah silaturahmi menika para rawuh, insya Allah umure barokah. Silaturahmi dipun kisahkan dari hikmahnya silaturahmi wonten tenggone kitab Tambihul Ghafilin. Diceritakan oleh Rasulullah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Kana rajulun wa qad baqiya min umrihi salasuna sana. Wa qad baqiya min umrihi salasatu ayyam. Fayasila rahimahu. Fazadahu Allah umrahu salasina sana. Ana wong lanang umure dilihat di dalam lauhil mahfud tinggal 3 hari. Kemudian dia sambung silaturahmi, dengan tetangganya, sambung silaturahmi dengan kerabatnya. Allah mirsani apa yang dia lakukan. Akhirnya kalih Gusti Allah umure sing awale 3 dina dipun tambah jadi 30 tahun. Alhamdulillah. Sing temriki panggenan mugi-mugi tambah umur. Sewalike kana rajulun wa qad baqiya min umrihi salasuna sana faqati'a rahimahu fahattahu Allah umrahu wa baqiya min umrihi salasatu ayyam. Ana wong lanang dideleng tenggone lauhil mahfud, umurnya masih ada 30 tahun, tapi kemudian dia memutus silaturahmi. Orang usah tangga-tanggaan, kebanyakan tetangga yang minta utangan. Orang usah seduluran, kakean dulur, kakean permasalahan. Wes aku pengen urip dewe, kerja dewe, mati dewe, berangkat nang kuburan ya dewe. Ngubur dewe. Allah mirsani apa yang dia lakukan. Umur awalnya ada 30 tahun, tapi karena memutus silaturahmi, umur langsung dipotong. Malaikat kaget,
Panjenengan juga kaget. Sing awalnya 30 berubah jadi 3 hari, fa ba'da salasati ayyam fahuwa isdad. Maka setelah 3 hari dia mati. Niki barokai silaturahim yang dibungkus dengan halal bihalal, insya Allah tambah umur. Panjenengan hadir teng mriki panggenan niki wau sampun niat silaturahmi napa dereng? Sampun nggih. Alhamdulillah, tak dongakno yang malam hari ini semestinya ada janjian bersama dengan malaikat Israel, mugi-mugi proses pencabutan nyawa dipending sampai pada waktu yang tidak ditentukan. Amin. Sing semestine tertulis teng Lauhil Mahfuz umurnya 70 tahun, tapi barokah hadir di majelis ini insya Allah diperpanjang sampai 80 tahun umurnya. Sing mestine 80 mati, barokah hadir teng mriki panggenan insya Allah umure dadi 90. Sing 90 dadi 100, sing 100 dadi 110. Terus kapan matine sampean? Masya Allah, niki silaturahim. Perkara yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Itu paling dekat dengan kita. Al-Imam Al-Ghazali niku pernah tanya datang para santri-santrinya, wahai para santri-santriku, perkara apa yang paling dekat dengan kita? Dijawab oleh seorang santrinya, Kiai, saya tahu yang paling dekat dengan kita itu adalah kekasih kita. Kenapa? Karena kemanapun kita pergi, kita selalu ingat dengan kekasih kita. Wajahnya selalu terbayang, sehingga kita tidak bisa lepas dengan kekasih kita. Dialah orang yang paling dekat dengan kita, walaupun toh jauh di mata, tapi selalu dekat di hati. Dijawab kalih Imam Al-Ghazali, benar jawabanmu, tapi ada yang lebih benar. Coba apa? Ada salah satu santri menjawab, yang paling dekat dengan kita itu adalah harta kita. Kenapa? Karena kemanapun kita pergi, ATM tidak pernah lepas dari kita, dompet nggak pernah lepas dari kita, tas nggak pernah lepas dari kita. Harta kita yang paling dekat dengan kita. Kata Al-Imam Al-Ghazali, benar, tapi ada yang paling benar. Mungkin kalau pertanyaan itu disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali di saat sekarang, ada yang menjawab, mungkin yang paling dekat dengan kita adalah HP kita. HP. Sayang sekali pada waktu Imam Al-Ghazali HP belum ada. Bapak-bapak niki kalau ketinggalan HP lebih pusing daripada ketinggalan dompet. Berangkat pengajian, HP ketinggalan di rumah, niku pusing. Apalagi kalau password dan PIN-nya diketahui oleh istrinya. Benar? Tapi kalau yang ketinggalan itu dompet, wes nggak ada masalah. Walaupun toh ATM PIN-nya diketahui istri, walaupun toh kartu kreditnya diketahui istri, tapi selama HP masih ada di tangan bapak-bapak, insya Allah aman sentosa. Niki yang ketawanya serius pasti punya pengalaman. Kata Al-Imam Al-Ghazali, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Kematian adalah sesuatu yang paling dekat dengan kita. Kita nggak tahu kapan kita akan mati. Bisa jadi pulang dari pengajian langsung dead. Bisa jadi besok. Bisa jadi kapan. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi kemanapun kita pergi, kematian selalu mengintai kita. Understand? Alhamdulillah. Tapi menurut pengalaman para mayit, mereka mengatakan dan melakukan sensus penduduk kuburan, bahwa per hari ini kuburan lebih didominasi oleh para orang-orang muda.
anak-anak muda. Ini menurut data sensus penduduk kuburan per hari ini. Kalau panjenengan tidak percaya, silahkan Anda mendaftarkan diri sebagai penduduk kuburan saat ini juga. Jenengan mboten percaya, tanglet datang bapak-bapak polisi, tanglet datang para tiang-tiang sepah. Malaikat Israel menurut pengalaman para mayit ini per hari ini luwih ngefan, luwih seneng karo bocah-bocah enom. Estu niku para rawuh. Pun sakniki kita ilustrasikan. Kalau anak uang ada orang mendem teng pinggir ratan, buka botol kopi miring, vodka, whisky atau yang sejenisnya, niku sing melakukan semacam ini mendem teng tengah dalan, sing akeh-akeh niku bocah nom apa wong tua? Nom apa tua? Terus akhirnya kecelakaan niki ya sing akeh wong nom. Wonten malih sing brong-brongan sepeda motor balapan liar jumping ngepot niku sing akeh wong nom apa wong tua? Nom. Saya tidak pernah menemukan ada orang tua umur 90 tahun mendem gawe topi miring, buka whisky atau vodka atau menghisap ganja umur 90 tahun. Saya belum pernah menemukan. Apa maning sampai ngoplos, belum pernah kita temukan. Iso ngombe wae alhamdulillah. Sing balapan sepeda motor pun juga mereka anak-anak muda. Sing tua-tua saya tidak pernah menemukan ada orang tua umur 80 brong-brongan sepeda motor ngepot jumping teng perempatan, tidak pernah saya temukan. Bener napa mboten? Akhirnya malaikat Israel banyak berinteraksi dengan anak-anak muda yang semacam ini. Nah para rawuh, jadi konkret di alam kubur saat ini penduduknya didominasi oleh para pemuda. Makanya para pemuda waspadalah, malaikat Israel mengintai kalian. Sing tua-tua santai, ora usah khawatir, ora usah diintai wis ngeblak dhewe. Silaturahim ini kalau kita sebutkan setiap hari, kalau kita mau ngapain saja, kita pasti akan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, para rawuh, di dalamnya ada Ar-Rahman, di dalamnya ada Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim dua-duanya itu dari satu suku kata, yaitu Rahimah. Rahimah artinya adalah kasih sayang. Kalau diterjemahkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang merajai alam semesta, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Kita sebagai seorang muslim, kita diwajibkan, kita dianjurkan kalau mau melakukan apa saja untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Di dalamnya ada Ar-Rahman, di dalamnya ada Ar-Rahim, yang semuanya berasal dari satu suku kata, yaitu kasih sayang. Maka dari itu kalau seorang muslim mengaku sebagai seorang muslim, harus mengedepankan yang namanya kasih sayang. Ada seorang muslim tapi dia tidak mengedepankan kasih sayang, saya khawatir dia adalah seorang muslim jadi-jadian. Dia seorang muslim yang siluman. Muslim sejati harus mengedepankan yang namanya kasih sayang. Halal bihalal niki para rawuh adalah sebagai wujud kita untuk mengedepankan kasih sayang dengan yang lain. Barokah silaturahmi menika para rawuh, mugi-mugi hubungan kita, ukhuwah kita tambah erat. Amin ya rabbal alamin. Silaturahmi balik tenggone ar-rahmah, balik tenggone kasih sayang. Silaturahmi
selain itu menjadi satu motivasi kita agar umur kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur kita diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam silaturahmi, di dalam halal bihalal. Kita mendapatkan pelajaran. Nopo niku pelajarane agar kita bisa saling memaafkan antara satu dan yang lain. Jenengan ketika halal bihalal ketemu selalu berjabatan tangan, kemudian saling mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, nyuwun pangapunten ingkang kathah. Ngoten nggih? Artinya kita harus bisa saling memaafkan. Luwih jero maneh artinya kita harus bisa menerima kesalahan orang lain. Lebih dalam lagi artinya kita harus bisa menerima perbedaan. Manusia pasti berbeda antara satu dan yang lainnya, dan setiap manusia pasti punya salah. Betul apa betul? Al insanu madriyun bainal khairi wasyarri. Manusia itu di dalamnya ada dua ion, ion positif dan ion negatif. Madriyun bainal khairi wasyarri. Kita sebagai manusia, seapi-api manusia pasti pernah melakukan kesalahan, betul? Dan sejelek-jeleknya manusia pasti pernah melakukan kebaikan, betul? Ora enek ceritane wong apik sejak lahir sampai mati nglakoni perkara sing apik terus, tidak bisa. Kalau toh memang ada seorang manusia dia mengatakan tidak pernah berbuat kesalahan dan selalu melakukan kebaikan, mohon sebaiknya dia keluar dari golongan manusia, karena dia sudah bukan manusia lagi. Mungkin dia adalah seorang malaikat. Dan juga sejelek-jeleknya orang pasti pernah melakukan kebaikan. Saelek-eleke wong pasti tahu melakukan perkara yang baik. Betul napa mboten? Wong Kediri niku ngapunten para rawuh, lek ngomong mubalaghah, kalau ingin mengatakan banget itu tanpa ditambahi banget, cuman diperpanjang kata-katanya, diperpanjang kalimatnya, itu sudah mengandung unsur banget. Bisa diperpanjang pakai mat jaiz atau mat tabi'i, mat lazim juga bisa. Orang Kediri, Nganjuk, Trenggalek dan sekitarnya kalau pengen ngomong banget diperpanjang. Kalau pengen ngomong suwi banget jadine pripun? Sawi. Niku wong Kediri. Lek arepe ngomong gede banget jadine gawedi. Lek arepe ngomong dawa banget dadine duwawa. Ini orang Kediri. Jadi nggak usah ditambahi banget, sudah memiliki makna mubalaghah. Saelek-eleke wong pasti pernah melakukan kebaikan. Kita di dalamnya ada al-khair, di dalamnya juga asyar. Ada asyarnya, ada kebaikannya, ada kejelekannya. Hanya saja kita diperintahkan untuk selalu memenangkan yang baik. Hanya saja kita diperintahkan untuk selalu menunjukkan yang baik. Makanya di situ ada tips bagaimana agar yang tampak kebaikan kita, in kholatul akhyar fadhahara minhu fi'lul khair wa in kholatul asrar fadhahara minhu fi'lus syarr. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, maka kita akan melakukan perkara yang baik. Kalau sering kumpul dengan orang-orang yang jelek, maka berpotensi melakukan perkara yang jelek. Contoh, malam hari ini kita kumpul dalam majelis yang baik. Malam hari ini kita bersama dengan orang-orang yang baik. Malam hari ini kita kumpul dengan para orang-orang saleh, bersama dengan para ulama. Semoga kita ketularan mendapatkan barokahnya orang-orang saleh, mendapatkan barokahnya orang-orang yang alim. Amin ya rabbal alamin. Niki yang di depan panjenengan ada Kiai Effendi, ada Kiai Abdul Wahid, ada Kiai
ada Kiai Tahirin, semuanya insya Allah minas salihin, semuanya insya Allah minal ulama ar-rasyidin, amin ya robbal alamin. Ada 3 perkara para rawuh yang kalau kita lihat saja insya Allah akan diturunkan pahala kepada kita. 3 perkara, tolong diingat-ingat. Insya Allah 3 perkara ini nanti akan keluar di ujian CPNS. Yang pertama, nadhrul Ka'bah, melihat Ka'bah. Panjenengan ketika di Masjidil Haram, kemudian duduk di Masjidil Haram, panjenengan melihat Ka'bah, setiap detik panjenengan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'bah. Yang kedua, nadhrul mushaf, panjenengan melihat Al-Quran, melihat saja itu sudah mendatangkan pahala. Makanya banyak kita temukan orang-orang itu kalau pasang mushaf, kalau naruh mushaf itu ada di ruang tamu, enak sambil duduk melihat Al-Quran, setiap saat mendatangkan pahala. Alhamdulillah. Tapi maksud saya ngono yo ngono, tapi ojo ngono. Wes ngerti kalau Al-Quran itu dilihat saja dapat pahala, akhirnya nggak pernah dibaca. Ngono yo ngono, tapi ojo ngono. Wes cukup dilihat saja. Orang dilihat saja dapat pahala, ngapain kita sampai capek-capek membacanya? Boten para rawuh. Al-Quran dilihat saja dapat pahala, opo maneh sampai dibaca. Al-Imam Abdullah ibn Umar, salah seorang sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bu, di pipinya itu ada bekas hitamnya. Abdullah ibn Umar, dalam sejarahnya, dalam profilnya, tenggone pipinya itu ada bekas hitamnya. Bekas apa itu? Bekas tangisannya Abdullah ibn Umar, menangis sampai ngecap warna hitam di pipinya. Karena Abdullah ibn Umar setiap kali melihat Al-Quran, beliau pasti menangis. Hadza kalamullah, ini adalah kalamnya Allah, ini adalah Al-Quran, ini adalah mushaf. Setiap kali melihat Al-Quran pasti menangis sampai ngecap hitam di pipinya. Sami kalih panjenengan bu, di pipinya ada cap hitamnya, cuman bukan karena tangisan, karena apa? Celakin Bogor. Al-Quran dilihat mendatangkan pahala, apalagi sampai dibaca. Satu huruf saja mendatangkan pahala. Al-Quran satu huruf saja kita baca mendatangkan pahala. Ketika panjenengan membaca Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Anaknya dari belakang teriak-teriak, "Boh, drama Koreane wis mulai." Shadaqallahul adzim. Tutup. Itu sudah mendatangkan pahala. Setiap huruf dari alif, lam, dan mim mendatangkan pahala untuk panjenengan. Kenapa? Karena setiap huruf di dalam Al-Quran dijaga oleh malaikat. Dijaga oleh malaikat. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, mulai dari diturunkan sampai hari kiamat tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Akulah yang menurunkan Al-Quran dan akulah yang akan menjaganya. Karena setiap huruf di dalam Al-Quran dijaga oleh malaikat. Ketika panjenengan sering membaca Al-Quran, maka panjenengan sering berinteraksi dengan malaikat yang menjaga huruf-huruf di dalam Al-Quran. Panjenengan membaca alif lam mim, malaikat yang menjaga alif, lam, dan mim akan mengenali panjenengan. Semakin banyak huruf yang panjenengan baca, semakin banyak malaikat yang akan mengenali panjenengan.
Ketika kelak nanti di akhirat, malaikat inilah yang akan mengenali panjenengan. Loh, itu kan pernah membaca saya. Loh, itu kan pernah membaca saya. Dan begitu seterusnya. Sehingga orang yang termasuk orang-orang yang diimpikan oleh surganya Allah, dirindukan oleh surganya Allah, minal mustaqina ilal jannah adalah siapa? Talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Dialah orang yang kelak nanti di akhirat akan masuk ke dalam surganya Allah tanpa payah-payah. Surga akan memanggilnya, malaikat akan memanggilnya. Ketika kelak di akhirat, dia tidak butuh HP, tidak butuh GPS untuk mencari arah surga. Betul, tapi malaikat akan memanggilnya. Sampun maos Al-Quran napa dereng? Sampun napa dereng? Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, dilihat saja bisa mendatangkan pahala adalah nadru wajhil ulama. Melihat wajahnya orang-orang yang alim, melihat wajahnya orang-orang yang soleh. Setiap detik kita lihat wajahnya, setiap detik kita mendapatkan pahala. Makanya Bu, kula pesen nggih. Bu. Halo. Kula pesen datang panjenengan. Nanti kalau ada Kiai Abdul Wahid, panjenengan kalau pengen pahala yang gratis, cepet, enak, mudah, panjenengan lihat wajahnya Mbah Kiai Abdul Wahid. Ketika beliau berjalan, cegat Bu, stop Kiai. Ada apa Bu? Saya mau lihat wajah panjenengan dia. Insya Allah dapat pahala. Masalah kecantol beliau itu bukan urusan saya. Alhamdulillah, silaturahmi semacam ini berkumpul dengan para ulama. Insya Allah setiap saat kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam silaturahmi kita harus bisa menerima perbedaan. Harus bisa. Kita bisa memaafkan orang lain. Orang itu berbeda-beda antara satu dan yang lain. Walaupun toh memang kita ini semuanya berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam itu terbuat dari tanah, minatinil lazib. Semua ulama sepakat. Kita pun juga pasti tahu, dan yang hadir di sini semuanya keturunan Nabi Adam. Betul? Ada yang mengaku saya bukan keturunannya Nabi Adam, saya dari kepompong. Saya berevolusi dari ulat terus kemudian berubah menjadi manusia. Tidak, semuanya dari Nabi Adam, dan semuanya sepakat Nabi Adam terbuat dari tanah liat. Hanya saja ada perbincangan. Dari tanah liat mana Nabi Adam itu diciptakan? Ada yang bisa menjawab? Kalau jawabannya benar, saya kasih hadiah. Hadiahnya boleh pulang duluan. Dari tanah liat mana Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah? Panjenengan buka kitab Daqaiqul Akhbar. Di situ ada makalah dari Imam Abdullah ibn Abbas. Bahwasanya innallaha khalaqa ra'sahu min ardil Ka'bah. Allah menciptakan kepalanya Nabi Adam itu dari tanah liat yang diambil dari Ka'bah. Kepala kita ini asalnya dari tanah liat Ka'bah. Hikmahnya apa? Hikmahnya sebesar apapun permasalahan yang ada di kepala kita, tapi jangan sampai goyah iman kita. Understand? Sebesar apapun tanggung jawab yang kita pikirkan dalam otak kita, tapi jangan sampai lupa lakukan sholat 5 waktu. Fahimtum? Sebludrek apapun kepala kita memikirkan segala permasalahan, tapi jangan lupa kita harus tetap menghadap ke kiblat ketika menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami? Ini Ardul Ka'bah. Wa ja'alallah sadrahum min aqtaril ardi.
Allah menciptakan dadanya Nabi Adam dari kumpulan-kumpulan tanah liat. Saking Brebes dipun pendet sekedik, saking Kediri sedikit, saking Timur Tengah sedikit, saking Syam sedikit, saking Persia, Eropa sedikit dikumpulkan menjadi satu, kemudian jadilah dadanya Nabi Adam alaihi salam. Subhanallah. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah siapa yang mengaku sebagai keturunannya Nabi Adam harus bisa menerima perbedaan. Jare wong Jawa kudu legowo, hatinya kudu jembar, hatine kudu legowo, legawa. Kalau kata orang Brebes, bener nggih? Legowo sami. Kudu legowo. Dada kita ini berasal dari kumpulan banyak tanah liat yang itu menunjukkan manusia berbeda-beda, tapi dada kita harus bisa menerima perbedaan. Kalau ada orang yang selalu mengaku benar, selalu mengaku paling atas sendiri, tidak mau disalahkan, ini saya khawatir dia dadanya hanya tercipta dari tanah galengan sawah, cuman 1 meter. Ya Allah, Allahu ja'ala batnahu min ardil hindi. Allah menjadikan perutnya Nabi Adam itu dari tanah India, Bu. Panjenengan kalau lihat film India itu biasanya yang dilihat apanya, Bu? Pak, jenengan kalau lihat film India biasanya yang dilihat apanya? Tapi bukan itu hikmahnya. Di India makanan itu lengkap, paling banyak variannya itu di India. Mulai dari mutobak. Mutobak itu asal daripada kata martabak, asluhu mutobak. Kemudian di'alal kulibat nukilat fasoro martabak. Martabak macam-macam di India. Nasi, ada nasi biryani, ada nasi kabuli dan lain sebagainya. Di India macam-macam makanan. Ini menunjukkan semua makanan bisa masuk ke dalam perut manusia. Gimana Bang? Yang namanya hayawan buas seperti harimau, panjenengan paringi sayur-sayuran, timun, kangkung, nggak pernah akan mau makan timun. Kalau seandainya ada harimau macan mangan timun, pasti didemo oleh Hansel, saudara-saudaranya harimau. Kamu harimau cap apa? Kok bisa mau makan timun? Segalak-galaknya kambing, panjenengan paringi daging, nggak akan mau. Nggak akan mau. Beda dengan manusia. Ayam masuk, gimana Bang? Wedhus, gulai kambing, krengsengan, sayur-sayuran, nikel masuk, timah juga sampai 271 masuk semua. Aspal masuk, kayu masuk, Masya Allah. Ini loh perut manusia luar biasa. Wa innallaha ja'ala yadahu wa rijlahu min ardil masyriq wa ardil maghrib. Allah menjadikan tangannya Nabi Adam dan kakinya Nabi Adam itu terbuat dari tanah timur dan tanah barat, dikumpulkan jadi satu, jadi tangan dan jadi kaki. Hikmahnya apa? Kita sebagai keturunannya Nabi Adam, kita harus menggerakkan tangan kita, melangkahkan kaki kita agar kita bisa mendapatkan rizki kita. Jadi anak turunnya Nabi Adam kudu kerja, dibelani sampai ke Makassar. Alhamdulillah, ini beliau-beliau yang pakai seragam merah, saya yakin semuanya keturunannya Nabi Adam. Karena apa? Melaksanakan bahwasannya harik yada yaktika rizquka. Gerakkan tanganmu, maka rizkimu akan datang kepadamu. Ini Nabi Adam.
dan kita keturunannya Nabi Adam. Yang namanya perbedaan di antara kita pasti ada, dan kita diwajibkan untuk bisa menerima perbedaan tersebut, dan kita harus bisa saling memaafkan. Insya Allah barokah halal bihalal menika para rawuh, kita kosong-kosong ya. Minal aidin wal faizin nggih. Hakul adaminya selesai nggih. Seperti yang didhawuhkan nggih, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Posone sampun alhamdulillah. Sekarang Idul Fitri, kita lebaran saking poso, alhamdulillah. Muga-muga la'allakum tattaqun, semoga kita semuanya menjadi orang yang bertakwa. Salah satu tanda kalau puasa orang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidupnya semakin bertakwa, hidupnya semakin bagus. Itu salah satu pertanda kalau puasanya puasa yang makbulah, kalau ibadahnya di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayo kita buktikan kita adalah orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa toh? Mahiyat takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Kalau di Kediri itu tahunya saja sudah takwa. Namanya tahu takwa. Walaupun toh orangnya kadang tidak ya jangan lah. Tahunya tahu takwa. Itu tentang Kediri. Sekarang saya ingin tanya, takwa itu apa? Kalau panjenengan lihat dalam buku-buku, kitab-kitab yang biasanya panjenengan baca, at-taqwa itu adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan kemudian kita menjauhi larangan-larangannya, itu adalah takwa. Ini benar, ada satu yang luar biasa ilustrasi dari panjenenganipun Al-Imam Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas niku pernah ditanya, "Ya Abdullah ibn Abbas, ma hiya taqwa?" Apa itu takwa? Ketika Abdullah ibn Abbas ditanya tentang apa itu takwa, Abdullah ibn Abbas malah justru bertanya, "Hal masyaita tariqan fihi syaukah?" Apakah kamu pernah berjalan di satu jalan dan di tengah-tengahnya itu ada duri? Kamu pernah nggak berjalan di jalan yang ada durinya? Dijawab, "Na'am, pernah saya berjalan di jalan yang ada durinya." Kemudian Al-Imam Abdullah ibn Abbas kembali bertanya, "Madza fa'alta? Hal masyaita au addalta?" Apa yang kamu lakukan ketika menemukan jalanmu itu ada durinya? Apakah kamu tetap berjalan atau kamu pindah jalan yang tidak ada durinya? Hadza hiya taqwa. Inilah yang dinamakan dengan takwa. Sehingga sejatinya takwa adalah orang itu selalu berhati-hati dalam menjalankan roda kehidupan. Orang selalu berhati-hati, ini haram dia jauhi, ini halal dia dekat dengannya, ini makruh dia menjauhi, ini haram lebih jauh lagi, ini bagus dia dekat. Dia berhati-hati dalam melakukan semua aktivitasnya agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Inilah yang dinamakan dengan takwa. Makanya setelah puasa Ramadan kita harus menjadi orang yang bertakwa. Artinya kita harus lebih berhati-hati. Iki maksiat, oh bahaya, jangan didekati. Ini ibadah bagus, ayo kita dekati. Ini haram, ini berbahaya, harus dijauhi. Ini halal, inilah yang saya ambil. Jadilah orang yang bertakwa. Mugi-mugi dengan ketakwaan yang kita miliki, Allah akan memberikan segala sesuatu, hajat kita, keinginan kita hidup di dunia, keinginan kita di akhirat. Allah memberikan kita semuanya kecukupan dari hajat-hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin.
sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa, Allah pasti akan memberikan jalan kepadanya. Mekaten ingkang saged kawula aturaken, nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ndonga bareng-bareng, mugi-mugi 00 dosane ilang kabeh, amal ibadah kita diterima oleh Allah. Ramadan kita, tarawehnya, qiyamul lailnya, qiraahnya, puasanya diterima oleh Allah, kemudian kita diangkat oleh Allah menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina qulubana futuhal arifin. Allahumma aftah alaina abwaba rizqika warzuqna ilman nafi'an waj'alna wa ahlana wa dhurriyyatina wa tullabana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahlit tuqa wa min ahlil quran wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an, rizqan halalan thayyiban zahiran wa batina, wa barik lana fima razaqtana. Allahumma rzuqna auladan salihina wa salihat, warzuqna sihatan wa afiatan fil jismi wal jasad. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana bi ahsanil ahwal waj'alna minal aidin waj'alna minal faizin waj'alna minal maqbulin waj'alna minal mardiyin. Wa ya muqallibal qulub sakin qulubana watma'in qulubana wastaqim qulubana wasabbit imanana wa dinana. Allahumma ja'al jam'an hadha jam'an mardiyya jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman marhuma. Allahumma ja'al hadhil qaryah qaryatan mubarakah qaryatan mardiyah waj'al ahlaha ya rab min ibadikas salihin waj'al ahlaha ya rab min ahlil jannah wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadza du'auna ya Rabb kama amartana istajib lana du'aana kama istajabta du'a sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.